saya pengusaha offline ya. Jadi pengusaha offline artinya pebisnis yang memang bisnisnya di dunia offline. Tidak berkaitan dengan internet ya. Jadi saya ada bisnis distribusi, saya ada bisnis properti ya kan. Mulai dari perumahan, investment. Nah, tapi kita berpikir kalau misal contohnya ya usaha bisnis distribusi ya. Distribusi itu kan butuh kalau misalnya menjual barang, apalagi barang produk-produk yang udah dikenal orang ya, udah tahu ini komoditi ya, produk komoditi. Di mana spread harganya itu berkurang. Biasanya pakai sales ya. Dan sales itu resikonya adalah ketika teman-teman berjualan pakai sales, itu kan keliling ke Indonesia, udah cost-nya lebih besar, lalu juga bayar akomodasi, transport, dan lain-lain. Belum lagi nanti ketika ada juga barang-barang yang nggak dibayar, belum lagi sama salesnya lari juga, banyak masalah, banyak problem. Nah, dari situ saya berpikir ya, yang namanya bisnis distribusi itu kan marginnya kecil. Nah, kalau sampai misalnya ada customer yang tidak bayar, atau ada yang pembayar mundur, nah, itu kan bisa pusing ya, bisa pusing kepala. Nah, akhirnya kita bikin yang namanya online ya. Kita mencoba untuk jualannya gimana cara kita mengemas produk ini untuk dijual online. Dari sana akhirnya saya belajar banyak ya, udah bertahun-tahun ya, mungkin sekitar 5 tahunan ya. Saya 5 tahun. gimana caranya produk ini bisa dijual online ya. Nah, dari sana akhirnya saya bikin website yang bagus, lalu saya bikin yang namanya SEO, saya belajar ya, namanya iklan lewat Instagram seperti apa, iklan lewat Facebook seperti apa, SEO itu seperti apa sih, SEM, Search Engine Optimization itu seperti apa, lalu saya belajar juga cara desain yang menarik, landing page itu yang bagus seperti apa, saya belajar juga copywriting ya, cara untuk menulis sebuah script sehingga ketika website itu orang masuk di sana, langsung orang itu beli. Nah, dari sana akhirnya percaya nggak percaya juga, saya juga kaget ya, tiba-tiba ketika semua udah luncur, tiba-tiba ada pesanan ya, dan pesanan itu tender ya. Jadi pertama ada pesanan ya, sedikit-sedikit ya, 1.000 berapa juta, tapi tiba-tiba ada satu pesanan itu tender ya. Jadi tender saya kan distribusi kertas ya. Jadi ada tender ke pemerintah, nah, itu pesannya di saya, nilainya 200 jutaan. Jadi bayangin 200 jutaan itu dia masuk ke website saya, dia lihat, nah ini profilnya bagus ya, profilnya bagus, alamatnya jelas, bisa dikontak apa semua. Dia pesen. Nah, dari sana saya excited. Dan ketika excited, saya lebih mendalami lagi. Saya lebih mendalami tentang digital marketing, dan satu persatu bisnis saya, itu saya online-kan satu persatu. Saya online-kan satu persatu, dan dari situ saya berpikir, kenapa enggak dari awal sudah langsung online? Daripada kita buang duit ya, buang habis banyak duit untuk keluarin duit untuk infrastruktur di bisnis offline ya, seperti misalnya kalau kantor kan wajib ya, paling enggak orang tahu kalau ini benar-benar bonafit. Tapi banyak sekali infrastruktur offline yang sebenarnya tidak perlu. Ya. Jadi kita bisa berhemat, ketika bisnis kita bisa berhemat, otomatis return kita akan lebih bagus. Coba bayangin teman-teman misalnya mau jualan makanan ya. Kita kalau misalnya jualan makanan, punya 5 cabang ya, toko 5 cabang aja, misal kita buka di 5 mall ya. Sewanya mall, itu mungkin sekitar 30-40 juta satu tahun. Belum bikin booth-nya ya kan, belum bikin yang namanya pegawai, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Itu di total, bisa sampai 70-80 juta ya, kita invest untuk di sana. Kalau misalnya teman-teman buka 5 cabang, berarti 80 juta dikali 5, 400 juta, itu model yang harus disiapkan. Coba kalau kita di bisnis online, kalau kita bisnis online, pengen toko kita punya 5 cabang ya, kita tinggal buka, satu di Instagram, satu di website kita punya, satu di JMB, satu di Tokopedia, misalnya satu di Shopee. Nah, biayanya itu bisa sangat ringan ya, mungkin cuma berapa juta aja untuk beli domain, bikin website, ada lain sebagainya. Paling nggak minimal di bawah 10 lah, itu udah bisa jalan, udah bisa teman-teman punya 5 toko yang bisa jadikan teman-teman omset di sana. Jadi jauh sekali bedanya. Dan ini cocok buat teman-teman yang misalnya pertama kali berbisnis ya, itu saya saranin, sekarang kan anggapannya lagi zaman krisis ya, pandemik. Di banyak orang itu hold saving money. Nah, kalau teman-teman mau bisnis sekarang, saya saranin jangan online dulu lah. Nanti kalau online-nya udah berkembang, udah jalan, nah baru masuk ke offline. Jadi terbalik ya, kalau dulu orang misalnya mau buka bisnis cepat-cepat langsung, wah saya langsung sewa ruko, langsung saya bikin usaha, keluarin duit modal dan lain sebagainya. Sekarang bisa dengan mudah dengan hanya handphone saja. Betul, jadi betul. Itu asal mula saya kenapa kok masuk ke bisnis online. Itu Jadi alasan pertama. 5 tahun ya
Mr. Roy ya, Ya, belajar tentang marketing karena dulu mungkin mikirnya online itu cost-nya jauh lebih rendah daripada offline, dan memang betul. terbukti ada tender yang gede masuk tanpa disangka kan, jadi akhirnya memutuskan untuk mendalami digital marketing itu sendiri ya. Ya, betul. Nah, itu kan tadi kalau misal itu kan asal mulanya belajar digital marketing 5 tahun karena tahu cost-nya rendah. Tapi gimana rahasianya supaya bisa sampai punya income tuh sampai miliarder cuman dari digital marketing? Jadi kalau kita berpikir ya, yang namanya income itu sebenarnya kita dapat ketika kita punya sales ya. Ketika kita punya penjualan. Nah, penjualan itu asalnya bisa macam-macam. Bisa penjualan asalnya dari toko kita, bisa penjualan asalnya dari sales kita, bisa penjualan asalnya dari customer kita, macam-macam, banyak cara. Dan income itu ketika kita dapat gara-gara margin kita tinggi. Kenapa margin kita tinggi? Karena cost kita rendah. Kenapa cost kita rendah? Karena sebagian besar infrastruktur itu kita expand, itu cuma untuk online aja. Nah, jadi ketika teman-teman sebenarnya kalau jualan di online, itu marginnya akan jauh lebih besar. Kita nggak perlu keluar biaya expand jauh banyak-banyak, nggak perlu ya. Kayak mesti ruko, sewa, interior, dan lain sebagainya, itu kan sudah ratusan juta sih. Ketika kita punya toko, ya kan, itu kita punya website, ya. Ketika kita punya toko di Instagram, di marketplace, itu anggapannya kita punya SPG. Ya. Kita punya SPG yang jadi sales kita. Kita nggak perlu, ya kalau pantau sih tetap ya, kita nggak perlu gaji mereka, kita cukup optimasi aja, ngajarinya juga nggak susah ya. Nggak mungkin juga orang ini aneh-aneh ya, nipu-nipu dan lain sebagainya. Jadi lebih bisa terkontrol, lebih bisa bagus untuk kita tahu ini sebenarnya mau seperti apa. Dan ketika teman-teman udah terjun di dunia online, maka scale up-nya lebih mudah. Scale up-nya lebih mudah. Kalau di offline, omset satu cabang, 5 cabang dengan 10 cabang, tentu berbeda ya, dikali 5, dikali 10. Tapi expand-nya, biaya untuk scale up itu juga jauh lebih besar. Jauh lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba lihat biaya untuk online ya. Online itu scale-nya lebih murah. Jadi gimana sih caranya misalnya omset teman-teman misalnya bulan pertama omsetnya puluhan juta. Gimana supaya omset setiap bulan itu ratusan juta? Itu dengan cara scale up. Dan scale up-nya itu jauh lebih mudah. Iklan misalnya, iklannya misalnya satu hari iklan 100.000. Nah teman-teman tingkatin kalau mau omset 10 kali otomatis logikanya adalah 10 kali omset, 10 kali iklan ya, budget iklannya gedein. Ketika budget iklannya digedein, kata kuncinya bagus, otomatis bisa masuk di sana. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah punya banyak reseller. Nah ini enaknya kalau bisnis online ya, kita reseller itu banyak sekali ya. Kalau misalnya teman-teman omset satu bulan 50 juta, misalnya ada kata seperti itu. Teman-teman mau omset satu bulan 1 miliar ya. Berarti logikanya dan teman-teman harus punya 20 reseller ya. Itu namanya istilahnya chunking ya. Itu kalau di NLP istilahnya chunking ya. Jadi saya certified NLP ya. Di NLP itu ada istilah namanya chunking. Chunking adalah membedah ya. Jadi gajah, gimana sih caranya makan gajah? Gajah kan besar banget. Gimana caranya kita bisa makan gajah? Kalau gajah besar banget, mulut kita sekian ya. Caranya adalah dipotong-potong ya. Jadi mungkin hari ini makan ini telinganya dulu, lalu besok makan hidungnya. Jadi satu persatu dipotong. Nah, bagaimana kita mau omset 1 miliar satu bulan? Berarti kita harus punya reseller, tinggal dibagi aja. Kalau satu bulan omset reseller ada 50 juta, kita cuma butuh 20 reseller. Nah, reseller itu kita edukasi ya, kita kirimin marketing kit seperti apa, katalog produk kita kirimin. Ketika kita punya tim reseller banyak, ya, dari situ reputasi terbentuk. Itu yang ketiga ya, cara ketiga. Reputasi terbentuk. Reputasi adalah gimana caranya orang trust pada kita. Jadi yang namanya transaksi apalagi online, itu banyak orang takut ya. Bayar ya, beli terlebih dahulu, tapi barangnya dikirim nanti kan. Nah, itu kan takut orang. Ini kalau tipu-tipu seperti apa? Ini orangnya bisa nggak dipercaya? Toko ini bisa nggak dipercaya? Jadi banyak alasan kenapa harus kita membangun yang namanya reputasi. Membangun yang namanya trust. Ketika kita punya trust, orang itu lebih mudah untuk kita closing ya, closing sales. Itu jauh lebih mudah. Dan bahkan posisi sekarang, itu lebih mudah kalau orang Anda punya reputasi yang bagus, orang itu akan datang sendiri.
Jadi penting yang namanya membangun reputasi. Penting yang namanya membangun reputasi. Dan itulah kunci dari omset di miliaran ya. Cara Atau membangun income miliaran. reputasi gimana, Mr. Roy? Nah, cara membangun reputasi juga banyak cara. Yang pertama adalah Anda kalau misalnya punya toko, tokonya yang bagus ya. Jadi Anda kalau misalnya bikin itu jangan asal-asalan. Jadi kalau misalnya punya toko di Instagram, ya harus bagus lah. Desainnya harus bagus. Saya kemarin training, tim saya itu training desain ya. Jadi saya kapan hari ada training desain mastery itu gimana sih caranya orang yang awal desain itu bisa bikin desain bagus. Cuma 1-2 menit aja udah jadi. Bikin desain yang bagus, postingan yang bagus, sering-sering IG story. Nah, ketika dari sana engagement terbentuk, otomatis follower nambah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya riset hashtag. Jadi ilmunya banyak sih. Ada yang namanya riset hashtag. Ketika teman-teman upload, itu kan hashtag harus di-riset ya. Hashtag yang bagus itu apa aja. Jadi ketika kita sering posting, otomatis kita dominasi di hashtag tersebut. Lalu cara yang ketiga, ketika customer beli, kita layani ya dengan baik. Ya. Jangan balasnya lama ya. Misal DM, ada yang DM hari ini, pagi ini, balasnya siang atau sore, jangan. Harus kita fast respon. Fast respon itu juga menimbulkan kepercayaan. Kalau teman-teman udah punya namanya toko online, nah kita scale up. Kita udah berpikir gimana caranya bikin website. Bikin website yang bagus ya. Website yang bagus, jadi domain itu domain.com lah. Kita expand sedikit. Harus punya domain.com, hostingnya juga bagus. Itu membuat orang membangun reputasi, membuat orang percaya pada kita. Apalagi ketika teman-teman udah punya reputasi, di sana mungkin ada reporter atau wartawan yang mewawancarai teman-teman, dari sana reputasi juga terbangun. Itulah yang disebut authority. Kita dikenal ya, kita bisa closing karena orang percaya. Nah, ketika kita dipercaya, itu namanya equity ya, ada namanya brand equity. Kepercayaan itu juga namanya equity. Ketika kita semakin dipercaya, banyak orang yang percaya kepada kita, apalagi media udah meliput, nah, itu juga poin plus buat teman-teman. Jadi kalau diceritain cara membangun yang namanya reputasi, authority, ya itu cara-caranya. Itu tadi udah saya sebutin berapa? 5 atau 6 ya? Yang pasti tampilannya harus bagus, fitnya bagus, terus hashtagnya harus yang relevan, sesuai dengan konten. Kemudian harus sering-sering upload story, punya expand untuk bikin domain juga, supaya punya website. 4 sih. Ya, bikin website yang bagus. Iya. Oke. Contohnya website saya ya, mrnoily.com, coba teman-teman buka, itu kan bagus. Contohnya ya, nanti expand mrnoily.com. Itu teman-teman bisa lihat, domainnya.com, postingnya bagus, page-nya bagus. Supaya punya reputasi atau cara membangun trust kita dengan customer. Kalau untuk cara promosi yang efektif untuk saat ini, kira-kira seperti apa, Mr. Roy? Ada masukan nggak? Promosi efektif sekarang, nah ini zamannya enak banget kita di zaman digital ya. Kalau dulu orang promosi itu harus expand untuk tradisional media seperti koran, habis berapa juta, lalu juga untuk radio habis berapa juta, ya kan, masang billboard berapa juta. Saya ingat teman-teman itu pasang yang namanya mau ngadain seminar misalnya, itu pasang billboard ya kan udah keluar expand 40-50 juta. Nah, yang datang belum tentu orang yang lihat billboard karena nggak terukur. Nah, kalau sekarang kita punya promosi di dunia digital itu terukur ya. Jadi promosi yang terukur itu enaknya di dunia digital. Dengan cara apa? Ya macam-macam. Teman-teman bisa promosi di Instagram ya. Instagram itu ada story bisa, posting bisa, di Facebook juga bisa promosi di sana. Lalu sekarang kita ada Google ya. Saya udah belajar Google, SEM namanya, Search Engine Optimization. Nah, kalau teman-teman pakai yang namanya SEM, Search Engine Marketing ya, SEM, itu bisa mentarget kata kunci. Jadi kita bisa iklan, itu satu hari cukup 10.000 ya kan, atau satu hari 100.000, 1 bulan 3 juta. Itu udah teman-teman ketika expand satu bulan 3 juta, itu omset ya data, itu bisa puluhan bahkan ratusan juta. Nah, jadi margin profitnya dibandingkan dengan expand untuk dikeluarin, itu sangat-sangat nggak sebanding ya, sangat-sangat nggak sebanding. Apalagi kita di Indonesia. Kalau di luar negeri, misalnya di negara-negara Aussie, kenapa? SEM. SEM, Search Engine Marketing ya. Jadi Search Engine Marketing. SEM itu adalah Search Engine Marketing. Kalau SEO itu Search Engine Optimization. Kalau SEM berarti kita beriklan di Google Ads.
lebih bagus ketika diiklankan di Google ya. Itu contoh produk-produk seperti ya komoditi ya. Kalau fashion, makanan itu lebih bagus iklannya di Instagram ya kan, lebih bagus iklannya di Facebook. Dan lebih bagus ketika kita bisa mentarget ya. Enaknya iklan di sosial media itu kita bisa target ya. Misalnya saya ingin iklan itu usianya 21 tahun sampai 30 tahun aja. Yang punya interest ya, yang punya interest di bidang misalnya dia suka jualan online. Kita bisa pilih. Saya pokoknya mau iklan usia 21 sampai 30 tahun, sukanya belanja online, lalu cewek ya kan udah menikah atau bla 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 itu kita bisa atur. Nah, ketika udah tangkep ya kan, udah tahu profil kita, profil yang namanya buyer ya, buyer persona kita, profil customer kita, itu kita lebih enak settingnya. Dan itu biayanya jauh lebih rendah daripada kita iklan di tradisional media, iklan di Ini radio, sama iklan di Facebook Ads dan Instagram Ads nggak, Mr. Roy? Sama nggak? betul ya. Jadi sama Facebook advertising, Instagram advertising, ya kan, lalu bisa juga Google advertising. Jadi itu skill-skill yang harus kita tahu lah, kita pelajari. Dan kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya cara belajarnya seperti apa. Jadi kalau misalnya untuk makanan, food and beverage, mungkin mereka lebih cocok upload bikin iklannya tuh via Facebook Ads atau Instagram Ads. Tapi kalau misalnya mereka lebih ke produk-produk nggak terlalu penjualannya nggak kayak makanan, itu lebih cocok di Google Ads gitu ya. Betul ya. Jadi Okay. tergantung by produknya. Kita iklannya tergantung by produk. Dan itu skill ya. Skill yang harus teman-teman pelajari ya di dunia sosial sekarang. Kalau teman-teman udah belajar enak, jadi kita kerja itu di rumah bisa ya, work from home. Itu bisa. Saya sudah WFH itu udah lama banget ya. Udah WFH. Jadi sebelum WFH itu ada, saya sudah WFH ya. Jadi ke kantor tuh ketika ada urusan aja, nggak harus tiap hari ke kantor. Nah, itu enaknya. Kenapa? Karena di rumah kita bisa ngontrol omset berapa, mau profit berapa, itu bisa. Dengan adanya dunia online. Oke, kalau mungkin bisa soal bagaimana cara promosi yang efektif itu tergantung kembali lagi ke kita punya produknya apa. Bisa lewat Facebook Ads, bisa lewat Instagram Ads atau Google Ads. Nah, tapi kalau semua orang berpikir, mungkin nanti suatu saat nanti pasti bakalan banyak sekali yang berpikiran hal seperti ini. Jadi semakin banyak iklan, ya kan? Itu yang tak rasain pribadi sih, Mr. Roy. Jadi dulu aku coba untuk iklan via Facebook itu gampang banget. Pembelinya tuh banyak. Tapi semakin kesini makin sedikit, karena mungkin makin banyak orang yang ngiklan gitu loh. Kalau kita, gimana caranya supaya kita tetap bisa laris, walaupun banyak pesaing yang sama. Istilahnya kayak penjual tuh kan makin lama makin banyak, apalagi situasi seperti sekarang ya. Orang yang dulunya nggak pernah jualan, tiba-tiba sekarang jualan. Dan itu barangnya tuh sama, produknya tuh sama, bahkan ada yang mereknya pun juga sama. Ada nggak tips supaya kita tetap bisa laris, tetap bisa laku, walaupun persaingannya tuh banyak banget, terutama di marketplace ya, karena kan kalau marketplace tuh perang harga sih kalau di marketplace, bener nggak sih? Betul ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, sebenarnya logikanya seperti ini. Kita ini di Indonesia, semahal-mahalnya iklan di Indonesia untuk Facebook, Instagram, dan Google ya, itu jauh lebih mahal ketika iklan di negara tetangga, misalnya di Singapura, di Malaysia, di Aussie ya, di negara-negara maju, di mana mereka semua pebisnis di sana itu udah aware ya, nggak cuma pebisnis offline ya, online, tapi juga pebisnis offline di sana udah mulai aware, bukan mulai aware, sudah sangat aware dengan dunia digital. Jadi expense mereka untuk biaya iklan itu mereka offline iya, online juga iya. Nah, kita di Indonesia sebenarnya sangat-sangat sedikit ya, kalau dibandingin dengan persentase pebisnis di seluruh Indonesia yang beriklan di online dengan offline, itu kompetisinya nggak sebanding ya. Jadi sekarang mahal, sebenarnya kalau di luar negeri itu jauh lebih mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, mahal, itu kalau kita semahal-mahalnya, kalau kita tetap untung, Anda tetap untung. Jadi kalau kita dibandingkan mindset dengan kita keluar biaya untuk offline dengan kita keluar biaya online dengan jumlah budget yang sama, sebenarnya profit yang dari online itu jauh lebih besar. Itu yang kedua logikanya. Yang ketiga adalah nggak semua orang bisa iklan. Ya. Ini bagus banget, nggak semua orang bisa iklan.
Jadi karena nggak semua orang bisa iklan sebagian besar, itu 90% iklan itu biasanya ngawur ya. Jadi pokoknya saya keluar duit sekian, nggak peduli kata kuncinya bagus atau enggak, belum punya riset produk sebelumnya, produk yang dijual itu benar-benar bagus atau enggak, udah red ocean atau udah masih blue ocean. Lalu kita juga gimana sih cara iklan yang efektif, hal seperti itu kita harus belajar. Ketika kita kata kuncinya pas ya, ketika riset kita sesuai, semuanya oke, kita keluar budget yang sama itu bisa dapat lebih besar daripada komputer kita. Mungkin komputer kita nggak ngerti ya, dia sibuk di pengembangan produk, ya kan dia nggak belajar, nggak meningkatkan diri, dia nggak mengupgrade diri, jadi dia nggak ngerti. Pokok budgetnya sama, tapi kita juga jauh lebih bagus. Hasil convertnya jauh lebih bagus. Karena apa? Karena kita belajar. Dan yang keempat adalah Anda harus meng-hire profesional. Ya. Contoh ya, Anda harus meng-hire profesional. Contohnya, misalnya teman-teman nggak bisa ya belajar digital marketing butuh berapa tahun lagi ya, Pak Roy aja 5 tahun lebih belajar tentang digital marketing. Nah, saya butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar sampai menguasai. Nah, gimana caranya? Pokoknya saya iklan, saya bisa sukses beriklan, bisa budget saya rendah, tapi omset saya bagus dengan cara meng-hire profesional. Itulah alasan saya mau bikin yang namanya company ya, upbrand.id itu teman-teman bisa buka ya, upbrand.id. Jadi itu dari ketika saya terjun di digital marketing, banyak teman-teman tanya, yuk bantu jualin produkku, ya kan? Ini gimana caranya supaya website saya bagus? Lalu ini gimana caranya sosial media saya bagus? Nah, kita karena banyak request seperti itu, akhirnya saya membuat dengan teman-teman juga, itu saya membuat company namanya Upbrand, ya. Upbrand.id itu membantu. Itu dengan cara keempat ya, hire profesional, biarkan mereka yang ngerjain, teman-teman fokus aja pada jualannya. Untuk marketingnya serahkan pada mereka. Itu contohnya ya. Upbrand.id ya. Ya, upbrand.id. Jadi itu khusus profesional untuk melakukan semua digital marketing buat teman-teman. Teman-teman fokus aja ke produknya, fokus aja pengembangan produk. Lain-lainnya itu kasihkan semua ke kita. Itu ada Instagramnya juga, upbrand.id. Websitenya juga ada, upbrand.id. Berarti kan kita harus bisa bersaingnya tuh dari sisi iklan ya, kalau untuk tetap bisa laris. Yang harus dipelajarin supaya kita bisa bikin iklan yang bagus itu apa aja? Yang harus dipelajari adalah optimasi. Ini penting banget. Optimasi itu penting. Optimasi itu bisa macam-macam. Teman-teman jual di sosial media, berarti di Instagram. Itu berarti optimasinya harus bagus. Dari title-nya, lalu juga deskripsinya ada kata kunci di sana. Lalu waktu posting juga hashtag-nya juga harus bagus. Maksimal sekali posting 15 hashtag. Terus juga ketika teman-teman iklan misalnya jualannya di marketplace ya kan, Tokopedia bersama Shopee. Nah, itu otomatis teman-teman harus cari produk yang benar-benar nggak banding-bandingan harga. Jadi produk yang prinsipalnya ini jagain harganya ya, harga retailnya dijagain. Jadi nggak ketika ini jual misalnya 250.000, sana jual 245, customer pindah ke 245, ini jual 245, itu hancur-hancuran harga, itu nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman jual di marketplace, terutama marketplace ya, di mana harga itu kan sangat-sangat kelihatan ya, sangat-sangat transparan. Teman-teman harus tahu yang namanya riset produk yang bagus. Riset produk yang bagus, jadi produk itu sama prinsipalnya dijagain, ya, dijagain harga retailnya. Ketika sama teman-teman sama prinsipalnya dijaga harga retailnya, ketika ada yang jual di bawah harga yang sudah ditentukan, sama prinsipalnya ditegur ya, ditegur sama di SP. Nah, itu jauh lebih bagus. Tapi ketika teman-teman udah jualan ya, misal anggap udah jualan produk, optimasi toko online itu juga bagus. Jadi optimasi toko yang di misalnya Tokopedia dan di Shopee itu harus teman-teman belajar ya, belajar benar-benar. Gimana cara membuat dekorasi toko yang bagus ya kan? Covernya itu juga dibikin ya. Sebagian besar toko ya di marketplace terutama itu cover aja nggak dibikin ya. Kita nggak usah ngomongin optimasi yang lain. Cover toko aja nggak dibikin ya, kosongan gitu. Cuma logo aja. Jadi logo juga harus bagus. Cover itu juga harus bagus. Posting itu nggak cuma gambar aja, ada videonya juga di sana. Deskripsi produk itu sangat-sangat jelas ya. Jadi jangan sampai customer itu ngechat Anda, cuma tanyain deskripsi gara-gara deskripsinya nggak jelas, misalnya beratnya berapa, nggak dicantumin di sana, atau di satu pack berapa saset, nggak dicantumin di sana, itu jangan sampai. Jadi deskripsi itu pastikan benar-benar bagus. Deskripsi pastikan benar-benar bagus, dan yang lainnya ketika optimasi itu semua dijalanin, omset teman-teman bisa lebih bagus, walaupun perang harga di marketplace. Karena ketika
teman-teman ada di marketplace, itu kan ada yang namanya reputasi jalan. Seperti yang saya bilang pertama kali, reputasi itu penting. Di marketplace itu ada reputasi. Jadi ada yang namanya badge kan ya, ada bronze, ada silver, ada gold. Ketika atau di Shopee kan ada yang namanya star seller ya. Toko saya udah star seller di Shopee. Nah, ketika teman-teman star seller itu udah lonjak langsung di atas. Ketika kata kunci diketikkan, misalnya mau beli, customer mau beli produk apa? Misalnya customer mau beli produk sampo ya, sampo hair merek A. Itu diketik. Jadi ketika diketik, di enter, yang pertama kali itu adalah toko-toko yang terlaris, yang star seller ya kan, seller-seller yang udah dipercaya, udah lama sekali di Shopee. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita pelajari. Jadi kita build reputation, jangan hit and run ya. Ada produk bagus kita coba jualan. Ketika ada banyak jualan kita rendahin harga, atau kita DM ya, kita DM toko-toko yang lain itu nggak bagus ya. Nggak perlu DM sebenarnya. Ketika customer ketik kata kunci ya, itu artinya ketika teman-teman tokonya udah di halaman pertama, di paling atas, itu customer sendiri yang datang. Kita nggak perlu DM. Saya sampai sekarang ya, sampai dengan detik ini, toko-toko saya kan banyak. Itu nggak ada yang satupun DM ya. DM entah di Instagram, ya kan, DM di WA, atau DM di toko-toko orang di marketplace, itu nggak ada satupun yang DM. Semuanya datang sendiri. Ketika tanya, baru kita jawab. Itu jauh lebih bagus ya. Jauh lebih elit lah. Kita jualan tuh elit ya. Nggak perlu jualan door to door. Kalau ada DM itu istilahnya Anda ini jualan door to door ya. Dari satu pintu ke pintu yang lain. Satu pintu ditolak, pintu yang lain. Ke pintu ditolak, pintu yang lain. Lebih baik kita langsung ya. Kita langsung, semua orang tahu kita jualan ini. Reputasi kita bagus. Biarkan gula ini ada, dan biarkan semut-semut yang datang. Itu jauh lebih bagus. Jadi fokusnya adalah membangun value, ya. Membangun yang namanya nilai. Membangun reputasi. Membangun authority di sana. Biarkan semut-semut itu yang akan datang pada kita. Begitu. Sip, mantap. Itu memang butuh konsistensi sih, karena itu kan makan waktu kan. Kita harus bangun reputasi yang bagus, harus bikin optimasi. Yang paling penting itu ya benar optimasi itu. Semua hal-hal kecil tuh harus diperhatiin. Dari cover tokonya, atau dari Instagram tuh mungkin tampilan feed-nya, hashtag-nya, semua sih harus diperhatiin hal kecil kan. Supaya kecil ya. Seperti judul yang bagus itu juga harus dibetulin ya. Kadang ada misalnya jualan sampo, cuma ditulis di judulnya sampo merek A, sudah titik. Itu kan harusnya bisa dioptimasi ya judulnya. Misalnya kalau biasanya saya tambahin ya, di depan saya tambahin best seller, produknya produk A, yang di belakangnya saya tulisin Bepom aman, belakangnya saya tulisin lagi variasinya, ada variasi apa. Jadi dari judul aja udah mencakup banyak kata kunci. Orang nggak ngerti kalau itu best seller ya. Tapi ketika lihat, ini best seller, dipikir best seller juga. Padahal itu judul. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi banyak sekali trik yang kita bisa pakai untuk melakukan yang namanya optimasi. Gambar itu juga kita gambar yang bagus, ya kan. Kualitasnya itu bagus lah. Jangan gambar bureng ya. Orang kan males lihat ya. Gambar bureng, nggak ada videonya, ya kan. Kita tampilin video. Jadi customer tuh merasa bahwa kita ini niat jualan. Kita ini serius untuk jualan. Niat dan serius untuk jualan. Reputasi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Sebetulnya itu kalau saya berikan tip ya. Ini ilmu daging semua ya. Iya, teman-teman. Kalau mau belajar digital marketing itu kayaknya Roy harus dipelajarin. Bener nggak sih? Gimana tadi? Kalau mau kita mendalami digital marketing itu yang harus dipelajarin tuh cukup banyak juga ya ternyata. Ya, cukup banyak dipelajari. Jadi buat teman-teman sebenarnya sangat worth it. Yang dipelajari banyak sekali ya. Saya ikut banyak sekali training ya, course saya belajar banyak banget ya. Dari dalam maupun course dari luar negeri ya. Saya kemarin ada satu course saya ambil 3 juta untuk 1 hari course ya. Itu tentang SEO. Wow. Hari ini saya ambil course $49, itu berarti sekitar 800.000. Satu course itu dari luar negeri. Jadi ilmunya mahal. Tapi ketika diperhatikan, apalagi di Indonesia, itu pesaingnya sangat-sangat sedikit ya. Kita beruntung di negara berkembang ya. Gak banyak orang tahu. Kalau kita main di negara maju, Anda harus expand, Anda harus gila-gilaan sama negara maju ya. Sebagian besar pebisnis ngerti yang namanya dunia online. Kita sebagian besar pebisnis nggak ngerti. Paling nggak sampai 20 tahun ke depan lah. Itu belum banyak yang tahu. Memang budget iklan terus naik ya.
Tapi kalau dibanding sama mereka, itu jauh lebih bagus margin profit kita. Dan ini kesempatan kita untuk bisa ambil peluang di sini. Tapi kalau satu persatu dipelajari, udah benar-benar nyerap, udah dipraktekin, udah makin money dari sana, baru belajar yang kedua. Belajar yang kedua, udah dipelajari sampai selesai, udah dipraktekin, udah making money dari sana, belajar yang ketiga. Nah, itu skill yang nambah, ya. Skill yang nambah. Fokusnya tetap satu. Nah, itu ya belajar yang enak ya. Jadi saya sharing tips cara untuk menambah skill dengan cara yang enak, dengan cara yang fokus dan nyantol. Dan juga mungkin satu hal ya, yang saya bisa tambahkan. Ketika Anda belajar, saya siapin buku. Jadi saya belajar digital marketing, itu saya siapin satu buku tebal ya, tentang digital marketing. Jadi saya sebut ini digital marketing book. Dan di sana macam-macam ya. Ada ketika saya belajar tentang SEO, ya, saya belajar fokus semua dengan tentang SEO. Saya catat di sana. Jadi belajarnya cuma sekali aja, tapi nyerapnya tingkat penyerapannya itu bisa 90%. SEO itu apa aja yang perlu dipelajari, poin-poin yang penting saya catat. Ketika udah selesai, udah praktek apa semua, saya ambil skill yang lain, misalnya tentang Instagram marketing ya. Misalnya saya belajar tentang Instagram marketing. Nah, saya pindah ke halaman Instagram marketing. Saya catat poin-poin yang penting. Nah, dari situ akhirnya ketika kita mau praktek, kita cukup buka aja catatan kita. Jadi kita nggak ingat-ingat gitu. Kalau kita belajar, itu kita lihat video seperti video ini ya, teman-teman lihat video IG Lab ini kan. Ketika kita belajar ya kan, selesai, videonya selesai, mungkin yang diingat ketika nanti ditanya, mungkin yang diingat cuma 10-20% aja ya, yang bisa diingat, yang bisa dipraktik. Tapi kalau sambil dicatat, itu tingkat penyerapan kita itu bisa sampai 90% lebih. Dan itu sampai beberapa tahun kemudian ketika kita buka bukunya, nah itu Bu Lisa udah langsung praktek itu, langsung dicatat ya, di catatannya itu. Nah, teman-teman juga harus seperti itu, bikin yang namanya digital marketing book. Jadi pengetahuan yang kita dapat itu nggak sia-sia. Kita nggak wasting time ya, nggak habis waktu ya, untuk yang namanya belajar. Tapi belajar yang terfokus. Begitu, Bu Lisa. Itu tadi juga nggak tahu sih, baru kepikiran, ya sebetulnya udah lama sih. Intinya kalau kita mau mengingat tuh memang harus mencatat, itu penting sekali. Walaupun saya tipikal orang yang males banget kalau suruh nulis, tapi memang itu harus. Jadi bukan suka nggak suka ya, tapi memang harus dilakuin. Begitu kita terima ilmu apa, dicatat, terus dipraktekin. Kuncinya cuma sesimpel itu sebetulnya. Nanti kalau next time mau belajar lagi, ya tinggal buka buku catatannya itu lagi, diulangin lagi, dicoba lagi. Itu kayak gitu sih kalau untuk dari saya masukan untuk Bu Anelia Go itu Bu Evi itu, Bu Anelia Go. Jadi gitu Bu, kalau mau belajar fokus dulu, pilih dulu beberapa atau pilih 1-2 materi, dipelajarin betul-betul. Kalau sudah dicatat, baru dipraktekkan. Kalau sudah berhasil, baru nanti boleh belajar lagi lainnya. Kan gitu kan, Mr. Roy ya? Bener ya? Betul ya. Ini ada tanya lagi ya. Untuk ada belajar yang benar, oh bukan ya. Bukan. Belajar yang pertama apa, Pak Roy? Oh, yang nah, ini. Kalau belajar yang pertama kali yang harus kita pelajarin untuk pemula mungkin ya, itu apa sih yang kan mungkin kita dapat ilmunya nih banyak nih dari kanan kiri, cuman step pertama yang harus dilakukan itu apa untuk seorang pebisnis online atau digital marketing? Belajar pertama kali itu apa? Belajar pertama kali itu buat teman-teman itu mending belajar jualan, belajar jualan online ya. Fokus di sana, belajar jualan. Jadi fokus gimana cara closing ya. Apalagi era pandemi kan kita butuhnya duit cepat ya. Duit cepat itu istilahnya kita belajar bisa langsung praktek, bisa langsung making money di sana. Nah, belajarnya dengan cara fokus ke jualan online. Jualan online itu fokus di Instagram aja, misalnya seperti itu. Atau fokus di marketplace saja, misalnya seperti itu. Jadi satu hal, ketika kita fokus di sana, kan ketika optimasi kita udah bagus, ya kan, ketika kita udah membangun postingan udah banyak, closing itu akan datang dengan sendirinya ya. Kita nggak perlu nunggu-nunggu, closing akan datang dengan sendirinya. Jadi itu lebih bagus langsung untuk closing. Nggak usah belajar yang aneh-aneh seperti copywriting, ya kan, nggak usah belajar SEO dulu, cara membangun website, itu kan butuh waktu, butuh sparing time, ya kan, butuh yang namanya biaya, trial error, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang baru pertama, fokus belajar jualan aja, titik ya. Jualannya ada 2 pilihan. Jualannya di Instagram,
atau jualannya di marketplace, ya kan? Nah, tinggal belajar optimasi aja. Optimasi di Optimasi. marketplace seperti apa, optimasi di Instagram seperti apa. Itu aja. Nggak usah yang lain-lain ya. Belajar desain, belajar ini, belajar itu. Nah, itu kan butuh waktu ya, butuh waktu. Kalau jualan, ketika closing, langsung kita dapat money, dapat duit ya, making money ya, buat isi perut. Langsung bisa dipakai untuk buat makan, langsung dapat income. Nah, dari sana kita happy. Oh, saya belajar satu skill jualan ini, ternyata bisa ya. Dari sana kita excited dan akhirnya itu memacu kita untuk belajar di bidang-bidang yang lain ya, di skill-skill yang lain. Bisa itu teman-teman pakai ya. Jadi jawabannya itu ya, belajar optimasi di Instagram atau di marketplace. Itu hal pertama yang harus teman-teman pelajari ketika di dunia online ya, di dunia digital. Oke, oke, mantap, mantap. Jadi kalau boleh sedikit disimpulkan, supaya kita bisa mengikuti jejaknya Mr. Roy, bisa punya income ratusan juta, bahkan sampai miliaran dari dunia digital marketing, itu memang banyak sekali yang harus kita pelajarin. Tapi itu kita bisa lakukan satu persatu, mulailah dari belajar berjualan dari online dulu. Pilih salah satu, mau Instagram boleh, mau Facebook boleh, atau dari marketplace pun juga boleh ya. Dan yang harus diperhatikan memang Betul. optimasi tadi. Hal-hal kecil yang harus kalian perhatikan, mulai dari logo yang bagus, tampilan feed yang bagus, terus kata-kata yang menarik juga untuk kita selling, itu juga harus diperhatikan juga. Kemudian, kayaknya udah lumayan sih, lumayan ada insight baru lah hari ini ya. Ada pesan nggak, Mr. Roy, buat pengusaha-pengusaha di luar sana, mungkin yang baru, atau mungkin yang lagi struggle-struggle-nya, mereka lagi berjuang untuk tetap dapat rupiah selama pandemik ini, ada pesan dan pesan nggak? Pesan buat teman-teman ya. Hmm. Jadi pesan saya buat teman-teman, kita fokus ya, fokus pada lentuan ya. Sekarang kan Learn. temanya the power of digital marketing. Jadi pesan pesan saya adalah lentuan. Belajar untuk menghasilkan ya. Belajar untuk dapat income. Belajar supaya kita bisa closing. Dan ini skill yang penting ya. Ketika kita belajar, itu kita memperbesar kapasitas kita. Memperbesar kapasitas kita. Sebenarnya namanya income, Anda mau income Anda hari ini, itu sebenarnya ditentukan oleh kapasitas yang Anda pelajari sebelumnya. Kalau misalnya income Anda hari ini sebulan, misalnya 3 juta, atau sebulan 5 juta, karena memang kapasitas Anda segitu. Cara supaya income kita besar, berarti kapasitas kita harus dibesarin. Itu seperti kalau misalnya ada keran ya, ada putar keran. Itu kan airnya mengucur ya. Ketika air mengucur, kita mau ambil air itu dengan gelas kita, bisa. Anda mau ngambil itu dengan gayung, bisa lebih besar. Anda mau ngambil air itu dengan bak mandi, bisa lebih besar. Anda juga bisa mengambil air itu dengan kolam renang ya, atau dengan danau ya, ketika kapasitas Anda sangat besar ya. Jadi tergantung kita sendiri. Jadi fokusnya adalah memperbesar kapasitas kita. Kembali lagi memperbesar skill kita. Ketika skill kita besar, kita tahu ini, income kita itu datang lebih banyak ya, datang lebih banyak. Posisi sekarang saya banyak ditawarin teman-teman itu, tolong bantu jualan saya ini, gimana cara larisin penjualan saya butuh konsultasi ini, ya kan, saya butuh coaching ini, gimana sih, tolong bikinin toko online saya ini, banyak sekali. Nah, itu kan juga money, juga duit ya, juga uang ya. Nah, saya ditawarin seperti itu, kenapa? Karena mereka tahu bahwa saya punya kapasitas untuk melakukan itu, mendeliver itu. Kalau misalnya orang-orang tidak tahu saya punya kapasitas seperti itu, otomatis nggak ditawarin ke saya. Itulah alasannya kenapa Anda harus learn to earn ya. Anda harus belajar untuk menghasilkan. Jadi jangan di comfort zone Anda terus ya. Kalau dulu-dulu mungkin nanti-nantilah. Belajar digital marketing itu ribet banget ya. Saya udah sibuk ya dari pagi sampai sore ya, belajar malamnya sama keluarga, nggak ada waktu ya. Nah, mungkin kalau dulu teman-teman bisa seperti itu, comfort zone masih bisa nyaman. Tapi sekarang ini ya, kita lihat berita-berita di mana-mana banyak terjadi PHK. Kita lihat berita di mana-mana banyak perusahaan pada tutup ya. Sebagian besar saya dengar ya teman-teman saya itu udah pivoting ya. Pivoting itu dia dulunya usahanya A, kan? Gara-gara ada pandemi, dia mencoba untuk usaha B ya. Nah, itu kan itu namanya pivoting ya, berubah namanya haluan ya. Kenapa? Karena udah nggak nyaman, udah nggak tersun ya. Sekarang ini waktunya Anda kepepet, itu membuat kita berinovasi ya. Itu namanya istilahnya
the power of kepepet ya, the power of kepepet itu membuat kita berinovasi, membuat kita berpikir kreatif ya. Nah, pertanyaan adalah kalau sampai sekarang pun Anda masih comfort zone, berarti susah. Hidup Anda pasti susah. Tapi kalau Anda tiap hari Anda tidak comfort zone ya, saya dari pagi sampai malam ya, tiap hari itu saya kerja ya, dari jam 8 sampai jam 11 malam, itu full ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Jadi entrepreneur itu kerjanya 7 hari seminggu ya. Dari pagi sampai malam ya, full. Walaupun saya nggak di kantor ya, walaupun saya di kantor ya. Tujuannya apa? Supaya kita nggak nyaman, supaya kita memacu, kita push the limit ya, push the limit. Selama ada waktu terus kita hajar, ada online course baru kita ambil ya, kita belajar. Jadi kita memaksimalkan waktu kita. Itulah fokus yang teman-teman juga sekarang lakukan. Learn to earn. Jangan hanya di comfort zone teman-teman. Karena namanya krisis ya, ingat lagi ya, krisis itu selalu ada OKB baru, selalu ya. Krisis 98, krisis 2008, saya muncul itu 2008 ya. Saya ingat ya. Saya muncul pertama kali ya, bisnis saya menghasilkan sangat-sangat besar. Itu gara-gara 2008. Yaitu ketika waktu krisis ya, krisis keuangan waktu itu ya, 2008. Nah, sekarang 2020 ini juga krisis. Pertanyaan adalah Anda di sisi mana? Di sisi orang biasa jadi OKB, ya kan? Atau Anda dari sisi orang yang sudah kaya tiba-tiba bangkrut, ya kan? Atau Anda di sisi orang biasa jadi OKB, atau Anda di sisi ini yang sudah kaya, udah mapan, ya kan? Tapi tambah raya ya, tambah kaya raya. Jadi udah kaya, gara-gara ada krisis ditambahi plus raya, jadi kaya raya. Nah, Anda di posisi yang mana tergantung ya. Karena tiap kali krisis itu zona selalu berpindah, selalu berpindah. Nah, pertanyaannya gimana dengan Anda? Reminding, ternyata kita terbatas sih memang kalau live IG ini sih Mr. Ray. Oke, thank you banget ya waktunya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman sore hari ini. Ya, Nanti